tujuan datang sholat Jumat itu bukan tidur. Tujuan datang sholat Jumat adalah laki-laki yang baligh berakal paling tidak seminggu 7 hari kali 24 jam kali 7 hari siang malam telinganya pernah mendengar wasiat taqwa dari khatib. Takwa itu artinya takut kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah, kata khatib. Itu di antara rukun khutbah. Kita lanjutkan. Wa an Abdullah bin Amr, ada sahabat Nabi namanya Amr bin As. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, dia jadi gubernur Mesir. Punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wa man lara, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, wa takhatta riqaban nas, melangkahi pundak manusia. Siapa yang melakukan perbuatan sia-sia? Siapa yang melangkahi pundak. Ini jamaah sudah siap nih mendengar khutbah Jumat. Masuk dia terlambat, dilangkahinya pundak orang. Kanat lahu zuhran, maka dia hari itu sholat Jumatnya berubah menjadi sholat zuhur. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nama kitabnya Sunan Abi Daud. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, kata Imam Ibnu Khuzaimah hadisnya hadis sahih. Nama kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Wa akhrajahu aidan min hadis Abi Hurairah, juga diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah. Artinya hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, juga ada riwayat lain dari Abu Hurairah. Semakin banyak sahabat Nabi yang meriwayatkannya, semakin kuatlah kualitas status hadis tersebut. Walaupun bapak tak datang, yang datang ini ibu-ibu, ibu sampaikan ke suami ibu. Apa tadi kata Ustaz Somad? Katanya, bang, kalau kau bicara waktu khotib naik mimbar, maka sia-sialah kau. Alhamdulillah aku tak pernah sholat Jumat, katanya. Ada pembahasan khusus nanti untuk orang yang tak sholat Jumat. Saya lanjutkan baca sampai jam 5.30. Habis itu baru kita bahas tanya jawab sampai jam 6. Habis itu ibu-ibu pulang persiapan sholat maghrib. Ani bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi itu ada namanya Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud. Banyak nama orang Abdullah. Nama yang paling bagus adalah nama yang disandarkan, dikaitkan, dihubungkan dengan Allah, Abdullah. Makanya orang dulu namanya Abdullah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, liqaumin, kepada orang-orang yatakhallafuna 'anil jumu'ah, orang yang tidak sholat Jumat. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas, aku menyuruh seorang laki-laki jadi imam sholat berjamaah. Summa uharriqa ala rijalin, kemudian aku membakar rumah orang-orang yatakhallafuna 'anil jumu'ah, orang-orang yang tak datang sholat Jumat. Yubuyutahum, rumah mereka. Kusuruh satu orang jadi imam, kemudian yang tak datang sholat Jumat, maka aku bakar rumah mereka, kata Nabi. Menurut kaidah, kalau dalam satu hadis itu ada ancaman, itu menunjukkan bahwa itu menunjukkan hukumnya wajib. Meninggalkannya berarti lawan dari wajib berarti haram. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat berjamaah hari Jumat wajib, mana dalilnya? Salah satu dalilnya ini.
salah satu kaidah, kalau dalam hadis itu ada ancaman berat, maka maknanya berarti hukumnya wajib. Sampai kata Nabi, kubakar rumah mereka. Tapi selama Nabi 10 tahun di kota Madinah, tidak ada pernah Nabi membakar rumah orang. Jadi kalau begitu apa maknanya ini? Ini artinya ancaman, kubunuh kau nanti. Tetangga ibu mengancam tetangga di sebelah rumah, kalau macam-macam kubunuh kau nanti. Pernah rupanya dia membunuh? Enggak, nyamuk aja yang dibunuh. Tak ada dia membunuh. Itu berarti makna ucapannya itu berarti ancaman. Jangan kau macam-macam. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Wa an Abil Ja'ni Ad-Damri, dari Abu Ja'an Al-Damri radhiyallahu anhu, kanat lahu suhbatun, dia seorang sahabat Nabi. Anin Nabi, dia meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, man taraka thalatha jum'in, siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, tahawunan biha, menyepelekan salat Jumat 3 kali betul-betul, taba'allahu ala qalbi, maka Allah mengunci pintu hatinya. Oh, kalau gitu kami masuklah nih Pak Ustadz, kata ibu-ibu. Kami udah 3 tahun tak sholat Jumat. Yang dimaksudnya di sini laki-laki. Perempuan kalau sholat Jumat, sholat zuhurnya gugur. Kalau ada di antara ibu tadi sholat Jumat, maka tak perlu lagi sholat zuhur. Yang sudah sholat Jumat gugur zuhurnya. Tapi perempuan dia beda dengan laki-laki. Laki-laki wajib sholat Jumat, perempuan dia tidak perlu sholat Jumat. Tapi kalau nanti pas umrah di Makkah sholat Jumat, di Madinah sholat Jumat, pulang ke hotel tak perlu sholat zuhur lagi. Nanti saya bulan 2 tanggal 1 sampai tanggal 20 hari, mudah-mudahan berjumpa dengan ibu-ibu di Makkah Madinah, insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, menyepelekan. Jumat yang pertama, misalnya suami saya Jumat yang pertama tak sholat Pak Ustadz. Kenapa dia tak sholat? Kebetulan dia musafir sama bosnya ke Medan. Jumat yang kedua dia pun tak sholat juga Pak Ustadz. Kenapa dia tak sholat? Dibawa lagi sama bosnya ke Batam. Yang ketiga dia pun tak sholat lagi Pak Ustadz. Kenapa? Karena 2 kali keluar kota, demam pula dia Pak Ustadz. Berarti bapak itu tidak apa-apa, karena dia meninggalkan sholat itu pertama karena musafir, kedua karena musafir, ketiga karena sakit. Setiap hari Jumat tak pernah sholat Jumat. Ini nasihati sama istrinya, sholatlah bang. Dia mencungkau. Wow, baru ikut pengajian Ustaz Somad, kamu menceramahi aku pula. Dulu aku masuk surga dari Ustaz kau itu lagi. Nah, itu nampaknya abang tuh cepat itu masuk neraka jahanam. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nama kitabnya Al-Musnad. Wa ashabus sunan, diriwayatkan oleh sunan yang memiliki kitab sunan 4, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, kata Ibnu Khuzaimah hadis ini sahih, nama kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Hibban, hadis ini sahih, nama kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Wal Hakim, kata Imam Hakim hadis ini sahih, nama kitabnya Al-Mustadrak, nama imamnya Al-Hakim, nama kitabnya Al-Mustadrak. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih. Jadi hukumannya tak ada dibilangin siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali maka keriputlah wajahnya. Tak.
Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali maka sakit mendadaklah dia. Tak ada. Hukumannya, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, dikuncilah pintu hatinya. Hukuman yang paling mengerikan adalah terkuncinya. Ayatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Hati terkunci, telingo tasumbe, mata tatutui. Sempurnalah azab Allah SWT. Ceramah tak masuk, kaji tak masuk, apapun tak masuk. Cendol masuk, tapi yang namanya baik-baik tak masuk. Itu namanya azab di atas azab. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari azab-azab. Wa fi riwayatin Ibnu Khuzaimah, ada satu riwayat lagi diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah, nama kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Man tarakal jumu'ata salasan, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, min ghairi uzrin, tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, fahuwa munafiqun, maka berarti orang itu orang munafik. Siapa yang tak sembahyang 3 kali Jumat berturut-turut maka dia munafik, bang. Terserah aku, kenapa kau mau nikah sama aku? Jangan ibu marah-marah, doakan saja, mudah-mudahan dapat hidayah. Sudah didoakan tak juga terbuka pintu hidayah, mudah-mudahan terbuka pintu yang lain. Jangan diaminkan, nanti mati dia. Wa dzakarahu Razinun, Imam Razin meriwayatkan hadis ini. Fazada, ada tambahan. Nah, ini tambahannya. Apa tambahannya? Faqad bari'a minallah, maka dia sudah jauh dari Allah. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, dikunci hatinya. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, munafik. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, bari'a minallah, maka dia sudah jauh dari Allah. Bisa kita jauh dari Allah? Jangankan jauh dari Allah, jauh dari kamera aja kita tak bisa. Jauh dari handphone aja tak bisa. Jauh dari air aja tak bisa. Kalau tak ada air ini 3 hari umur kita mati. Jauh dari lontong sayur aja tak bisa. Macam mana bisa jauh dari Allah? Bari amin Allah, maka dia sudah jauh, tidak lagi dalam perlindungan Allah SWT. Wa akhrajahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nama kitabnya Al-Musnad, bi isnadin hasan, sanadnya hasan. Sanad paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Kalau saya tanya, ibu tak usah takut, karena semua pertanyaan itu saya jawab sendiri. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Jadi kalau saya pengajian, ada saya tanya, ibu tahu saya semua. Saya takut saya kalau pengajian sama Ustaz itu, dia banyak nanya. Saya tanya, saya jawab sendiri. Wa sahhahul Hakim, dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Apa nama kitabnya? Kitabnya Al-Mustadrak. Min hadis Abi Qatadah, diriwayatkan dari Abu Qatadah. Nahwal awwali, sama dengan hadis yang pertama. Wa akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Majah, nama kitabnya Sunan Ibnu Majah. Min hadis Jabir, diriwayatkan dari sahabat Nabi, namanya Jabir bin Abdullah. Intinya bahwa banyak sahabat Nabi yang meriwayatkan dengan beberapa versi dan ancaman, menunjukkan hadis itu mutawatir. Kalau diriwayatkan 1 orang gharib, diriwayatkan 2 orang aziz, diriwayatkan 3 orang masyhur, diriwayatkan 4 orang mutawatir. Saya tidak suruh ibu-ibu menghafal, dengarkan aja baik-baik. Tak mungkin saya suruh ibu-ibu menghafal. Ibu-ibu kalau riwayatnya 1 orang gharib, udahlah kami menghafal jadwal belanja Pak Ustaz. Bawang goreng, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, menghafal hadis gharib, aziz, masyhur, baguslah kami mati Pak Ustaz Dewi.
Yang penting ibu udah mau ngaji, sudah mau bertudung, sudah mau baca Yasin, itu sudah ibu-ibu yang solihah, insyaallah. Amin. Anak-anak ibu, keluarga ibu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala.